Siapa yang berpendapat tentang tidak bolehnya memotong rambut ini? Yang berpendapat tidak Rahmanirrahim. Sekarang saya akan mengupas beberapa pertanyaan yang masuk sama WA saya. Yang pertama adalah, bolehkah seorang wanita yang sedang haid mencukur bulu atau rambut, memotong kuku, dan ketika rontok juga? Apakah hukumnya sama dengan laki-laki ketika habis mimpi basah atau junub yang di situ tidak boleh mencukur atau menghilangkan anggota tubuh sebelum disucikan? Itu pertanyaan pertama. Ketika ditanya, kalau disederhanakan, bolehkah orang yang junub atau wanita haid atau wanita nifas itu memotong rambutnya atau mencukur rambutnya? Maka dalam hal ini sebenarnya terjadi khilafiyah antara ulama. Ada banyak perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan itu tidak boleh. Siapa yang berpendapat tentang tidak bolehnya memotong rambut ini? Yang berpendapat tidak boleh itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian selain Imam Al-Ghazali juga ada imam lain atau syekh lain atau para alim yang lain yang berpendapat terkait tidak bolehnya mencukur rambut, baik rambut atas atau rambut-rambut yang melekat pada tubuh manusia, baik itu laki-laki junub atau perempuan yang sedang haid. Kalau saya generalisir seluruh pendapat ini, alasan kenapa kok tidak boleh memotong, karena besok ketika di hari kiamat itu semua anggota tubuh itu akan dikembalikan kepada manusia kelak di hari kiamat. Kemudian setelah dikembalikan bukan di hari kiamat ya, maksud saya ketika di akhirat, bukan di hari kiamat, karena takbir yang ada dalam kitab itu adalah wala yanbaghi ay yahliqa aw yuqallima aw yastahidda aw yukhrija damman aw yubina min nafsihi juz'an wa huwa junubun idh turaddu ilaihi sa'iru ajza'ihi fil akhirah. Jadi kelak di akhirat itu akan dikembalikan kepada pemilik rambut itu sendiri atau pemilik anggota tubuh yang terpotong itu sendiri, sehingga tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur. Dan nanti setiap rambut ini akan menuntut pemiliknya, akan menuntut orang yang memiliki rambut itu. Itu pendapat yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh di sini berhukum makruh, sebagaimana yang dijelaskan juga dalam kitab Nihayatuz Zain. Ada juga keterangan yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian menurut pendapat yang lain, termasuk pendapat yang masih memakruhkan terkait dengan memotong rambut atau bulu yang melekat kepada tubuh, kalau alasannya karena akan dikembalikan besok di akhirat itu alasan itu masih dipertanyakan. Kenapa? Karena ternyata dalam redaksi yang kontra dengan pandangannya Imam Al-Ghazali ini, ia mengatakan yang akan dikembalikan adalah anggota tubuh yang dimana ia hidup, kemudian sampai dia mati, tubuh apa saja yang melekat ketika ia meninggal. Nah, itu yang akan dikembalikan. Seperti itu. Karena gak habis pikir kalau semuanya nanti dikembalikan, termasuk juga kuku-kuku itu. Nah, itu semacam wujud ketidaksepakatan dengan pandangan yang akan mengatakan kelak dikembalikan di hari kiamat. Paham? Lalu ada juga pandangan yang memperbolehkan. Pandangan yang memperbolehkan ini tidak mengatakan makruh. Kemudian pandangan ini bisa dilacak nanti dalam kitab Fathul Bari Ibnu Rajab jilid 1 halaman 346. Di situ ada keterangan waqala Ata'u
yahtajimul junub wa yuqallimu adfarahu wa yahliqu ra'sahu wa illam yatawadda. Wa ma hakahu an ata' ma'nahu anna al-junuba la yukrahu lahu al-akhdhu min sya'rihi wa dhufrihi fi hali janabatihi. Apa yang disampaikan, apa yang diceritakan dari pandangannya Atha itu adalah orang yang junub tidak dimakruhkan baginya ngambil rambutnya juga kukunya dalam kondisi ia junub. Seperti itu. Dalam keterangan ini wala na'lamu fi hadza khilafan illa ma dzakarahu ba'du ashabina wa huwa Abul Faraj Asy-Syairazi anna al-junuba yukrahu lahu al-akhdhu min sya'rihi wa adfarihi. Dalam hal ini kami tidak mengetahui perbedaan kecuali apa yang disampaikan oleh sebagian ashabina, yaitu pandangannya Abul Faraj Asy-Syairazi bahwasannya orang junub itu dimakruhkan untuk mengambil, memotong rambutnya atau kukunya dan kukunya. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya memotong rambut bagi orang yang junub atau memotong kuku bagi orang yang junub, maka terjadi khilaf. Yang pandangan yang pertama adalah hukumnya makruh dengan alasan besok akan dikembalikan seluruh anggota tubuh yang terpotong itu kepada pemiliknya. Pandangan yang kedua tetap juga mengatakan makruh tapi masih mempertanyakan kalau alasannya sedemikian. Pandangan yang ketiga itu tidak memakruhkan. Jadi tidak apa-apa orang junub memotong rambutnya, memotong kukunya. Kalau bagi perempuan, saya dalam hal ini lebih setuju kepada pandangan ulama yang mengatakan boleh, apalagi perempuan setidaknya ia tetap berdandan di hadapan suaminya. Seperti itu. Itu terkait dengan